Singkat saja. Poin pertama, malam hari ini kita memperingati malam yang sangat mulia, malam peristiwa tentang kesempurnaan akan pencipta kita. Catatan pertama, malam kesempurnaan tentang hamba yang dipilih dan ditunjuk oleh Allah untuk menjadi kekasihnya, yakni baginda Rasulullah yang telah dikehendaki oleh Allah untuk menjadi sempurna. Poin kedua. Yang ketiga, peristiwa Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, memperjelas, menyatakan kepada kita sekalian akan kesempurnaan kasih sayang Allah, kesempurnaan zat Allah, kesempurnaan rahmat Allah melalui catatan poin ketiga, yaitu atas dasar kuasa dan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita di antara semua dan sekian banyak makhluk yang telah diciptakan oleh Allah untuk menjadi makhluk yang sempurna dengan cara menyentuh kita melalui rahmat. Pada malam 27 Rajab diterima perintah langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang kewajiban kita sholat 5 waktu sehari semalaman bagi orang yang beriman kepada Allah sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Ini adalah satu perintah teristimewa yang tidak ada tandingannya. Karena perintah ini ulun ulangi sekali lagi, dari zat yang maha sempurna, disampaikan dan diterima melalui hamba yang telah disempurnakan, dan tujuannya untuk menyempurnakan kita sebagai manusia di antara makhluk-makhluk Allah lainnya. Jadi dengan kata lain, ketika kita menyatakan keimanan kita kepada Allah dengan mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka artinya kita telah percaya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah, dan kita telah percaya bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, rasul terakhir. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya, dan beliau telah dipilih menjadi kekasih Allah. Permasalahannya, pada lidah dan pada hati kita telah menyatakan beriman dengan penuh rasa hormat dan ta'zim. Begitu kuat insya Allah keyakinan kita kepada Allah sebagai Tuhan kita dan kepada baginda Rasulullah sebagai nabi terakhir, nabi kita. Akan tetapi tidak jarang, sungguh sangat disayangkan, pada sikap kita menunjukkan sifat-sifat yang bertolak belakang dengan apa yang kita nyatakan pada lidah. Kita percaya Allah Tuhan kita, kemudian bagaimana ketika di malam 27 di bulan Rajab yang telah berlalu lebih dari 1400 tahun, kita terus mengingatnya, sering mendengarnya, dan kita mengimaninya bahwa peristiwa pada malam 27 Rajab intisarinya adalah tentang perintah wajib sholat. Pertanyaannya, kenapa justru kita menafikan pada gestur tubuh kita sama dengan kita menyatakan bahwa malam 27 Rajab adalah dusta? Sama dengan kita menyatakan bahwasanya perintah sholat itu hanyalah dongeng belaka. Sama dengan kita menyatakan bahwasanya Allah dan Rasulullah berjumpa secara langsung dengan pertemuan terindah yang tidak terjadi pada makhluk dan hamba lainnya di malam Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah, melalui sikap kita yang melemahkan, melalaikan, merendahkan, bahkan sampai meninggalkan perintah wajib sholat 5 waktu sehari semalaman 24 jam dalam waktu kita. Betul? Betul? Muntung menyatakan beriman, tapi sikap tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Bukankah itu diartikan bisa jadi kita mendustakan malam Isra Mi'raj? Betul? Kenapa sepertinya pian sangsi dan takut menjawabnya? Sekali lagi ulun tanya,
betul atau tidak? Apapun alasannya, jika kita berjumpa dengan seseorang yang mengatakan saya sholat tidak perlu lapor dengan Anda, jika kita berjumpa dengan seseorang saya tidak sholat tidak mengapa, toh Tuhan tidak memaksa kita, saya tidak sholat yang penting hati, ucapan dan perbuatan saya tidak menyakiti orang lain, saya tidak perlu sholat, toh Tuhan tidak membutuhkan sholat saya. Jika kita bertemu dengan beberapa bahagian kecil orang, hamba, insan yang beriman, yang seakidah, seagama dengan kita berkata demikian, maka perlu diingatkan kembali diri kita secara individual, pribadi kita, sebelum mengingatkan kepada orang tersebut bahwasanya dengan tegas dan jelas Allah memang tidak membutuhkan sholat kita, akan tetapi justru kitalah yang sangat membutuhkan sholat tersebut. Kenapa? Jika seseorang mengerti dan memahami asal muasal sejarah peristiwa kejadian dirinya sebagai hamba jauh sebelum hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam memang telah lebih dulu ada. Rahmat Allah memang telah lebih dulu dicurahkan secara umum, secara global. Tetapi pada ketika kehadiran baginda Rasulullah adalah satu khususiat yang dipilih dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga secara khusus Allah menyentuh kita. Kenapa disebut ingin menyempurnakan kita dan memilih kita sebagai insan adalah yang paling sempurna di antara makhluk lainnya? Karena ulun ingatkan kembali, jauh sebelum disentuh dengan perintah wajib sholat 5 waktu, cikal bakal, asal muasal riwayat manusia secara pribadi, secara global, bahwasanya manusia itu adalah justru menjadi makhluk yang terganas, terbuas, beringas dan tidak terkendali. Kebebasan manusia berpikir tanpa batas mengakibatkan siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Kebebasan manusia yang mampu bahkan menembus batas, maka justru dia tidak mengenal dengan batasan mana itu yang hak dan mana itu yang batil. Maka sentuhan lembut rahmat Allah dicurahkan ke muka bumi, digambarkan melalui hadirnya sosok baginda Rasulullah SAW, adalah manifestasi perwujudan nyata tentang kasih sayang Allah kepada manusia yang ganas, yang beringas, yang ketika disandingkan dengan tumbuhan sebenarnya kita jauh lebih memiliki keunggulan, tetapi kenyataannya kita jauh lebih rendah derajatnya daripada tumbuh-tumbuhan. Yang ketika disandingkan dengan hewan, sebenarnya kita memiliki kelebihan dibandingkan hewan. Ketika hewan hanya mengandalkan perasaan, maka manusia diberi kelebihan akal pemikiran. Sayang, sungguh disayang, manusia yang tidak mampu mengendalikan pikirannya, dimasuki, dikendalikan, dikontrol jiwanya oleh iblis, syaitan laknatullahi alaih, sehingga tidak jarang kita mendengar, melihat perbuatan-perbuatan manusia begitu beringas dibandingkan hewan yang buas. Betul? Harus yakin pian kada mengantuk. Ini sudah jam 11. Mudah-mudahan insyaallah sehat. Mudah-mudahan insyaallah bulik dari sini kita diberkahi oleh Allah. Rangkaian acara ini telah disempurnakan melalui sholawat yang dikumandangkan. Artinya kita berharap berkatnya Rasulullah. Rangkaian acara ini disempurnakan dengan zikrullah. Artinya kita bertafakur, mengingat segala sesuatu tidak terlepas dari Allah. Rangkaian acara ini disempurnakan dengan kalam-kalam ilahi, ayat Quran dibacakan.
Rangkaian acara-acara ini telah disempurnakan dengan doa-doa yang terbaik, berisi silaturahmi, saling senyum, tatap muka satu sama lain bersalaman, saling mendoakan yang terbaik di antara kita seberataan. Rangkaian pada malam hari ini acaranya disempurnakan dengan kita berniat bersama-sama berhadir untuk melaksanakan, mentakzimkan wasilah perantara kita yang mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah, lebih mengenal Rasulullah, yang kita lebih didekatkan kepada Allah yang tadinya tidak kenal sama sekali siapa Tuhan kita, yakni Allah, melalui wasilah haulnya wali Allah. Jadi acaranya mencari rahmat, mencari berkat, meminta ampunan, minta dihantarkan melalui wasilah wali Allah. Kita berangkat mulai dari landasan titik terendah sebagai manusia pada malam hari ini yang penuh lidah kita dengan dusta, hasud, hasad, gibah, fitnah. Kita mulai malam hari ini berangkat melalui landasan titik terendah diri kita sebagai manusia yang tidak jarang hati kita berprasangka jahat terhadap orang lain, yang tidak jarang pikiran kita menganggap rendah orang lain, yang tidak jarang ucapan dan perbuatan kita menyepelekan orang lain. Entah itu karena kita merasa mempunyai harta yang berlimpah, entah itu karena kita merasa mempunyai fisik yang sehat dan gagah, entah itu karena kita merasa bahwa diri kita mempunyai kelebihan ilmu pengetahuan, entah itu karena kita merasa bahwasanya diri kita lebih pantas, lebih agung, lebih mulia dibandingkan orang lain karena memiliki suatu kelebihan-kelebihan yang jangan pernah lupa bahwa semua itu sifatnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu melalui titik terendah ketika kita berupaya untuk hidup kita merasa nyaman di dalam dunia, terutama tujuan akhir kita secara objektivitas bahwa kita menginginkan surganya Allah, maka jangan lupa di hadapan kita ada jalan yang jelas, yaitu wasilahnya para alim ulama, salafun salih, ulama-ulama wa auliya'is salihin. Para alim ulama, tuan-tuan guru, para muallim, para asatid, para asatidah, terutama lagi para aulia Allah. Tidak mungkin kita mengenal sosok baginda Rasulullah, tidak mungkin kita mengetahui apa yang dibawa, yang dibela dan diperjuangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya peranan dari para alim ulama, tuan-tuan guru, para aulia, para orang-orang soleh. Maka inilah wasilah kita. Tidak mungkin kita mengenal sosok baginda Rasulullah dan alhamdulillah telah dihantar melalui wasilah menuju kepada berkahnya Rasulullah. Setelah kita berada di tengah keberkahan baginda Rasulullah, mengimani terhadap apa semua yang dibawa oleh baginda Rasulullah, tidak mungkin kita mengenal Allah secara langsung, tidak mungkin kita mengenal apa yang diridhoi oleh Allah dan apa yang tidak diridhoi olehnya Allah Subhanahu wa taala, jika bukan karena berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkat Rasulullah lah yang memperkenalkan siapa Tuhan kita, apa yang diridhoinya, apa yang dilarang dan tidak diridhoinya. Maka wasilah menghantar kepada berkah, berkah menghantar kepada rahmat Allah. Pada saat kita berjalan di jalan rahmat Allah, tujuan terakhir kita adalah mencari kuncinya surga Allah. Apa itu? Ridha Allah. Tidak akan kita mendapat ridha Allah jika kita tidak melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, tidak mengatakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Tidak akan kita mendapatkan keridhaan Allah tanpa kita memperbuat sesuatu dari hati yang tulus, pikiran yang jernih, lahir ucapan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Semua itu tidak akan didapat keridhaan Allah melalui jalan rahmat Allah. Jualah kita diselamatkan.
Rahmat itu Allah curahkan melalui iman dan takwa. Apa yang diurus oleh iman? Membersihkan, menyempurnakan hati dan pikiran dari sifat hasad, hasud, angkuh, dengki, menganggap remeh orang lain. Apa yang diurus oleh takwa? Ketakwaan meluruskan kita secara lahiriah. Maka kita wajib melaksanakan sholat, karena itu adalah perintah. Nikmatilah sholat dalam nilai-nilai keimanan. Andai kata kamu sholat dalam keadaan terpaksa, ini adalah sebuah filosofis perumpamaan, seperti halnya orang yang mengendarai sepeda motor turun ke jalan raya tanpa menggunakan pengaman kepala, tanpa membawa surat-surat lengkap kendaraannya. Tetapi apa yang terjadi ketika berada di jalan raya? Dia di kejauhan melihat seorang petugas berdiri sedang melakukan razia. Lantas kemudian dia kembali ke tempat tinggalnya untuk mengambil surat-surat dan pengaman kepalanya. Maka artinya janganlah kita melaksanakan sholat hanya karena kita sekedar takut akan kewajiban kita. Sama seperti orang yang menggunakan helm dan membawa surat bukan karena kesadaran untuk mengamankan kepalanya dan anggota badannya, juga bukan untuk kesadaran bahwa kendaraannya adalah bukan barang curian. Tingkatkan ibadah kita, setidaknya kita beribadah lantaran seolah-olah ibadah itu adalah kebutuhan kita. Sebagaimana orang yang tidak diwajibkan makan, tidak diwajibkan minum, akan tetapi dia dengan sadar, dengan ikhlas, dengan gembira mau makan dan minum karena dia merasa membutuhkan terhadap makanan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang beribadah karena merasakan itu sebagai kebutuhan. Amin ya rabbal alamin. Isra wal Mi'raj tidak membahas perkara yang lain, tetapi Isra wal Mi'raj menjadi gambaran sempurna peristiwa semesta raya. Isra wal Mi'raj menjadi gambaran sempurna peristiwa asal kejadian diri manusia. Isra wal Mi'raj membicarakan segala sesuatu saling terkait satu sama lain. Peristiwa Isra wal Mi'raj adalah jawaban kesempurnaan di mana agama Islam adalah bentuk rahmat Allah yang pertama diturunkan ke muka bumi ini, yang tujuannya untuk menyempurnakan kita manusia. Ketika agama Islam tidak bisa dan tidak berbicara, tidak berwujud, kada ada ikungannya, kada bisa berpander, Allah kemudian menunjukkan kesempurnaan rahmatnya dengan menghadirkan sosok yang berwujud rupanya, mampu berbicara, melihat, mendengar dan berkata-kata, yaitu kesempurnaan agama Islam dihadirkan dalam wujud sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kembali menunjukkan kesempurnaannya ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani ketentuan takdirnya yang telah termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah menjelaskan Nabi dan Rasul terakhir yang diutus adalah min anfusikum, dari diri kamu, dari kalangan manusia. Karena Allah yang memilih, Allah yang menentukan, Allah yang menghendaki sosok baginda Rasulullah adalah anfus,
dirinya dari kalangan manusia. Maka Rasulullah menjalani keharusannya sebagai manusia, yaitu diambil ruh daripada jasadnya menjalani wafatnya. Allah menjawab kesempurnaan tentang rahmatnya, tentang keberadaan zatnya yang maha sempurna. Tidak perlu kita repot mencari, menuntut agar kita mempunyai seorang guru yang mampu menunjukkan di mana wujud ikungan andakan Allah Ta'ala. Kada perlu. Karena Allah sudah menyediakan dan menjawabnya. Jangan pernah kita berpikir repot bahwa kitalah yang akan membuktikan dan bisa membuktikan akan keberadaan zatnya yang maha sempurna. Allah membuktikan kesempurnaannya melalui rahmat agama Islam diturunkan. Ketika Islam tidak berpander, tidak berkata-kata, tidak berbicara, tidak berwujud, Allah menghadirkan sosok baginda Rasulullah yang bisa berkata, yang bisa berbicara, yang berwujud. Kemudian baginda Rasulullah ketika mengalami masa wafatnya, Allah sebelum wafat Rasulullah telah menghadirkan bukti kesempurnaan dengan menghadirkan kitab suci Al-Quranul Karim. 6.666 ayat dengan 114 surah diabadikan oleh Allah secara singkat, rinci dan mendetail bagaimana itu kesempurnaan agama Islam. Allah menjelaskan dan mengabadikan bagaimana itu kesempurnaan sifatullah, af'alullah, kalamullah, asma Allah dalam diri baginda Rasulullah. Tapi yang perlu digarisbawahi dan dicatat, kehebatan dan kesempurnaan zat Allah jangan lagi menjadi perdebatan. Itu adalah rahasia dalam kehendak dan kuasanya Allah. Maka adanya baginda Rasulullah sebagai perwujudan nyata kesempurnaan, sekali lagi, sifatullah, af'alullah, kalamullah, asma Allah, bukan wujud Allah. Jelas? Jelas? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani keharusan pada rasa dalam batinnya, berjuang memperjuangkan agama Allah, diuji oleh Allah mentalnya, hatinya sebagai manusia, diambil putra-putranya. Bayangkan jika seandainya itu terjadi pada diri kita. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan dan memperjuangkan agama Allah, diuji dengan sehari-harinya dihadapkan bertetangga dengan orang yang membencinya. Tidak cukup hanya mencaci dan mencelanya, bahkan bertindak dengan kejamnya. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Fala yahzunka qauluhum. Rasulullah menerimanya dengan ikhlas, dengan taat, dengan sabar, membalas dengan doa-doa yang terbaik. Ini adalah cara uji kepatutan dan kelayakan seorang hamba yang dipilih oleh Allah, yang kemudian ditentukan untuk menjadi kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu beratnya perjuangan baginda Rasulullah di jalan kedamaian dan kasih sayang. Begitu agungnya nilai-nilai perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan pengorbanan bukan hanya dirinya, hartanya, waktunya, bahkan nyawa dan keluarganya. Apa yang ditegakkan oleh baginda Rasulullah? Akidah yang dibawa datang dari Allah, syariat yang dibawa datang ketentuannya daripada Allah, hakikat yang dibawa atas dasar petunjuk dan perintah dari Allah. Lantas kenapa justru kita hidup yang setelah 1400 tahun, di masa-masa beratnya perjuangan baginda Rasulullah, kita tidak berhadir untuk ikut serta membela nilai perjuangannya? Kita tidak mewakafkan nyawa kita dalam peperangan Badar, peperangan Uhud. Kita tidak menghabiskan harta untuk membiayai peperangan. Kita tidak berkorban setiap saat mendampingi Rasulullah yang nyawanya selalu terancam. Kita menikmati nilai perjuangan Rasulullah dalam syiar dan dakwah kita, dalam hal menuntut ilmu kita, dalam hal beragama kita, dalam hal beribadah kita. Tidak ada yang menentang kita, tidak ada yang menyambut kita dengan pedang, tidak ada orang yang meludahi
wajah kita sebagaimana pengorbanan baginda Rasulullah. Apa yang kita nikmati hari ini adalah apa yang telah diperjuangkan oleh baginda Rasulullah. Lantas kenapa kita yang tidak ikut berjuang dengan mengorbankan harta, diri, keluarga, bahkan sampai nyawa kita, tiba-tiba kita berjuang atas nama Rasulullah, mengatakan dan mematahkan apa yang sudah diperjuangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merusak akidahnya umat baginda Rasulullah tanpa disadari, serta merta memberikan contoh atas nama menjual nama baginda Rasulullah dan agama Allah, tetapi akidah, akhlak, moralitas kita tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan dan menyampaikan perintah solat, kita justru melemahkan orang-orang yang solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan menegakkan syariat. Kenapa justru kita mematahkan, mengatakan kepada umatnya baginda Rasulullah bahwa orang yang mengamalkan syariat ilmunya masih kelas kulit, kosong dan hampa. Betul? Betul? Ulun yakin pian paham kemana arah pembicaraan ulun. Jangan ditafsirkan aneh-aneh. Kita berkumpul di sini adalah untuk silaturahmi. Kita dikumpul di sini untuk memetik hikmah. Maka hikmah apa yang kita petik? Satu saja yang kita bawa pulang dari begitu banyak dan besar peristiwa Isra Mi'raj, menyampaikan pesan kepada kita bahwa jangan melenceng akidah dari apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Rasulullah sembahyang ada, puasa kada, bayar zakat kada, hendak umpat Rasulullah atau orang nang hanyar-hanyar muncul setelah Rasulullah nang mauluakan kada sembahyang, kada puasa dan kada bayar zakat serta tidak berbuat baik. Umpat siapa? Umpat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam 11:30. Tarus, amun hendak tarus siapa saja ulun rasa kita sama-sama penat kesamutan. Guru Pahmi tadi Masya Allah sidin bebisik do ulun mohon izin ujar sidin ulun hendak benar bakami. Jadi ulun jawab, ujar ulun sebenarnya ulun mulai turun pada motor tadi sudah hendak benar bakami. Cuman ulun kada wani lawan guru Sami'un. Inggih, ulun ingat, cuman ulun memang ingin pian protes dengan kesalahan itu. Ulun boleh bisi permintaan dengan pian, boleh bisi permintaan para habaib, para asatid, para muallim, mohon izin ulun. Ulun minta kita seberataan dengan segala hormat berdiri sejenak membuang penat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi. Alhamdulillah. Mudahan nang kesamutan hilang kesamutannya. Mudah-mudahan nang mengantuk hilang juga mengantuknya. Untuk lebih menyempurnakan berdirinya ini, alangkah bijak kalau lampu di panggung dan di sekitarnya ini misalnya dimatikan, tapi biar kada usah. Kalau boleh lagi ulun meminta sebagai pengganti lampu dimatikan, jangan dimatikan nah. Andai kata ulun minta pian memejamkan mata 5 menit saja, kira-kira pian bersedialah 5 menit saja. Bahinipan mengheningkan cipta, kemudian setelah 5 menit begitu pian membuka mata, ulun kadada lagi di atas panggung ini, itu bukan berarti ulun bakaramat, tetapi berarti ulun bulik badahulu wada sing padahan insyaallah. Terus itu tadi kita bicara rahmat Allah dalam peringatan Isra Mi'raj. Ulun banyak-banyak minta ampun. Ulun sebujurnya kada wani bepander. Kenapa? Kehadiran ulun di majelis ini malam hari ini
Itu contoh nyatanya, seumpamanya sama persis lawan pian ma ambil sendok lalu pian ke dapur. Imbah pian ke dapur lalu pian di sendok itu ujungnya aja sedikit mengambil uyah. Uyahnya itu pian bawa ke pantai, ke pinggir lautan, pian tuangakan uyah itu ke lautan. Nah sama, iya ulun uyahnya itu. Ulun kada bisi ilmu napa-napa, kada bisi pengetahuan apa-apa. Pian datangkan ke sini, ke tengah para muallim, ke tengah para habaib, ke tengah para tuan-tuan guru. Ulun sebujurnya menggatar lintuhut. Nah, paham ya bahasanya menggatar lintuhut pian nih? Paham lo kok? Alhamdulillah. Terus kah? Amun tarus kita bawa dudukan dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ujar Allah subhanahu wa ta'ala, aku nang membuktikan keberadaan zatku, kadusah ikam repot. Muncul anak-anak kemarin sore yang atas nama ahli-ahli ilmu tasawuf, yang atas nama ahli-ahli berbicara tentang nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, minta maaf ulun sebelumnya. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Jumlah penduduknya dicatat data statistik hampir 280 juta saat ini. 280 juta penduduk Indonesia. Indonesia itu berasaskan Pancasila. Yang Pancasila itu dilahirkan oleh konstitusi. Yang konstitusi tadi melahirkan Pancasila, kemudian dijelaskan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian Indonesia dengan 280 juta penduduk itu 85%-nya ketika bicara dari sisi agama. 85%, kita anggap saja 80% adalah mayoritas beragama Islam. Sisa 20%-nya berarti sekitar kurang lebih 52 juta adalah saudara-saudara kita non muslim yang beragama satu, Kristen, Protestan, Katolik, kemudian Buddha, Hindu, Konghucu yang diakui secara sah oleh Undang-Undang Dasar 1945. Maka ketika kita berbicara atas dasar payung hukum di negara kesatuan Republik Indonesia, lantas kemudian kita muncul berbicara atas nama agama Islam, atas nama hukum-hukum Islam, atas nama pandangan hakikat dan akidah Islam. Akan tetapi ketika yang kita bicarakan di luar koridor kapasitas yudisial dan yuridis, batasan-batasan agama Islam yang standarnya sudah ditentukan, berbicara tentang keabadian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati-hati. Kenapa demikian? Karena ketika pian berbicara bahwasanya yang pian sampaikan adalah ilmu hakikat yang sebenar-benarnya yang ada di dalam Islam. Ingat, Anda berbicara kepada masyarakat luas secara masif, secara universal maupun secara global. Anda berbicara mungkin secara dalam tatanan bahasa komunikasi, mungkin bahagian komunikasi Anda belum paham. Anda berbicara secara prologkah, dialogkah, monologkah, sosiologkah, atau bentuknya katalogkah, harus paham. Ketika Anda berbicara sendiri atau berbicara sendiri tetapi di hadapan halayak, entah itu murid-murid Anda, jamaah Anda, kemudian
Anda berbicara, direkam, diunggah ke media sosial secara live streaming, siaran tunda, dimasukkan dan dimuat ke channel-channel YouTube, artinya Anda bersentuhan dengan sesuatu inovasi hukum yang baru yang telah disahkan di Indonesia. Apa itu? Undang-Undang ITE yang digodok sejak tahun 2002 dan disahkan pada tahun 2008. Artinya Anda berbicara harus dirumuskan atas dasar legitimasi siapa yang mensahkan, legalitas siapa yang mengangkat. Anda berbicara atas nama Islam. Dari 280 juta, 52 jutanya hormati saudara-saudara kita yang bukan Islam. Sekarang kita berbicara secara internal sebagai seorang muslim. Sisanya 230 juta sesama Islam pun kita menghormati bahwa Islam ada saudara kita dalam organisasi namanya NU, ada saudara kita namanya dalam organisasi Muhammadiyah, ada saudara-saudara kita dalam aliran-aliran, dalam lembaga-lembaga, dalam segala kelompok-kelompok yang tentunya semua berafiliasi kepada akidah Islam yang diridhoi oleh Allah, yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Lantas pertanyaannya, legitimasinya siapa yang mengangkat Anda, yang mengabsahkan Anda berbicara atas nama orang-orang Islam, atas nama ilmu Islam, atas nama hukum-hukum Islam? Lantas Anda nyatakan bahwa Anda adalah pakar ahli yang sudah berhak berbicara menentukan perbedaan pandangan. Faham? Jelas? Jelas? Intinya hati-hati berbicara. Apalagi ketika berbicara tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam di publik media sosial, disaksikan oleh saudara-saudara kita yang berbeda keimanan dan keyakinan. Hei, pernahkah kamu membaca kitab Vedanya orang-orang Hindu, orang-orang Buddha? Pernahkah kamu membaca kitab Injilnya Protestan, Katolik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, yang ketika engkau menyatakan Nur Muhammad Qadim, maka sama saja dengan engkau menyatakan seperti halnya Allah turun menjelma dalam diri Isa Al-Masih, kemudian mereka nyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjelma ke muka bumi ini. Sama adanya dengan engkau menyatakan Muhammad Nur Muhammad Qadim, sama dengan menyatakan Allah menjelma dalam diri Muhammad. Jelaskan dan uraikan pernyataanmu secara ilmu anatomi, ensiktomi. Jelaskan pengetahuan dan pernyataan statementmu yang menyatakan secara arkeologi, secara geologi. Jelaskan secara astronomi. Kalau engkau belum jelas dan belum mampu menguraikannya, keterkaitan satu sama lain tentang asal mula peristiwa kejadian alam semesta, tidak mampu menjelaskan asal mula kejadian diri, tidak perlu engkau berkata seolah-olah engkaulah yang paling ahli berbicara tentang nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawakan nurang nih kam bepander situ lawan saudara-saudara kita nang kada seiman, nang kada sekeyakinan. Bawa pahaman nih kam di debat turang, dihual orang, dituntut turang. Jelaskan kesempurnaan rahmat Tuhanmu, jelaskan kesempurnaan tentang zat Tuhanmu, terkait bukan hanya analogi secara ilmiah, ilmu pengetahuan agama. Kami juga hidup. Kalau mereka menjawab, kami juga ada, kami tidak seiman denganmu, kami punya pendapat sendiri tentang Tuhan, kami ingin mengetahui tentang agamamu, kami ingin mempelajari tentang kesempurnaan agamamu, tapi kami akan masuk ke dalam agamamu asal engkau mampu menjelaskan dan menguraikannya secara mendetail, secara terperinci. Tapi ketika kita tidak mampu menjelaskannya secara mendetail dan terperinci, bukankah kita mengatakan kita paling paham tentang Nur Muhammad? Pada kenyataannya kita belum paham, maka artinya bahasa kita Banjarnya memberi supan. Jangan memberi supan agama Islam, jangan memberi supan perjuangan baginda Rasulullah, jangan memberi supan lawan orang-orang Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sarik hajan Habib tujar kada.
Orang kadang-kadang mengasumsikan melihat ulun di YouTube itu Habibnya penyarikan. Apa gunanya ulun sarik? Itu bukan urusan dan kapasitas ulun, itu urusan Allah. Tapi ketika menyangkut akidah, urusannya itu diingatkan Rasulullah berjuang mati-matian meluruskan akidah orang jahiliyah. Kenapa kita nang hidup sudah menikmati akidah nang lurus diperjuangkan Rasulullah, justru kita hendak membelokkan akidah nang telah diperjuangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun kada wani menyatakan pian sesat, ulun kada wani mengakui diri ulun paling bujur, tetapi nang jelas kalau pian hendak berdiskusi, kita berdiskusi bagaimana nang baik, bagaimana penguraian mekanisme ilmu pengetahuan tentang rahmat Tuhan. Terus masih wani terus, masih yakin terus, nang tuha-tuha diganang, kakanakan nang teguring diganang. Ini bukan perkara begadang menuruti hawa nafsu. Ingat, ini perkara tentang biar setumat, biar sedikit, tapi ada hikmah yang kita bawa bulik. Kalau kita menuruti hawa nafsu dan amarah kita, berarti kita telah disesatkan oleh syaitan dalam jalan kebaikan. Betul? Hati-hati, iblis itu bisa hadir setiap saat di tengah-tengah kita. Iblis itu kada hadir nang kayak di pelem-pelem, betanduk, betaring, betongkat trisula, benyala pakai api. Amun iblis hadir kayak itu di hadapan kita, maka tidak ada satupun manusia ini yang mau menuruti panderan iblis. Justru iblis datang dan hadir ke tengah-tengah kita lewat sebaik-baik dan seindah-indah keadaan. Bisa dalam ilmu, bisa lewat amal, bisa lewat ibadah, bisa lewat tahta, bisa lewat harta, bisa lewat wanita dan segala sesuatu dan seseorang nang membuat diri kita lupa kepada Allah dan lupa kepada baginda Rasulullah. Alhamdulillah. Sedikit bicara tentang wasilah menakib aulia Allah abah guru sekumpul. Kita ini mahauli wali Allah subhanahu wa ta'ala, perwujudan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Karena jika kada karena wali kita kada kenal dengan baginda Rasulullah. Alhamdulillah malam ini kita memperingati haul sebagai anak bangsa, kita memperingati haul sebagai putra Kalimantan Selatan bersyukur. Kita orang Banjar khususnya beisi ulama nang menjadi contoh, nang sempurna kawa menjadi teladan lawan kita, nang kemudian merubah kehidupan kita. Alhamdulillah. Jujur kita mengakui, alhamdulillah setelah 30 tahunan lebih siar dan dakwah beliau berkembang, dicintai dan diterima oleh masyarakat secara luas. Apa yang guru sekumpul ajarkan, yang guru sekumpul ajarkan kada lain kada bukan adalah mencintai Allah, mencintai agama Allah, mencintai baginda Rasulullah. Melalui jalan apa beliau mengajarkan semua itu kepada kita? Pertama, guru sekumpul mengajarkan kita cinta kepada Allah dan Rasulullah dengan jalan satu, melalui menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang menyambat guru sekumpul atau guru ijai itu jar kada menghidupkan sunnah. Kenapa? Kada bajanggut satu. Kenapa? Macam-macam. Kada bersiar berdakwah berkeliling dan berjalan. Ulun menghormati perbedaan pandangan dan pendapat, terlebih ketika pandangan tentang rasa mahabbah kepada sosok wali Allah siapapun, kepada figur seseorang siapapun. Malam hari ini bicaranya secara khusus tentang guru sekumpul. Apa yang ditanamkan oleh guru sekumpul? Mencintai Allah dan Rasulullah melalui satu jalan pertama, menghidupkan sunnah. Sunnah seperti apa yang dihidupkan guru sekumpul? Buktinya nyata. Sekarang pian dapat melihat dan menyaksikan ada di Martapura itu nama daerahnya Sekumpul. Di Sekumpul itu ada namanya Musolla Ar-Raudhah. Ketika kita faham artinya ada musolla itu, bukankah itu mengajarkan sunnah? Kada ya. Rasulullah kada membangun musolla, Rasulullah membangun masjid. Oke, fine. Ulun jawab sekarang. Kenapa di Musolla Ar-Raudhah tidak dibangun masjid?
Inilah tingginya akhlakul karimah, rendah hati dalam wujud rasa hormat dan takzim serta menjaga persatuan umat dalam sifat guru sekumpul sehingga berdiri Masjid Ar-Raudhah. Mohon maaf, ulun ceritakan sedikit yang mungkin tidak banyak yang tahu. Kenapa gerang jadi sekumpul itu musola bukan masjid? Tahun 1984 di wilayah Kabupaten Banjar bertetangga dengan kota administratif pada saat itu Banjarbaru, belum berbentuk kota, kota administratif pembantu gubernur saat itu Banjarbaru. 1984 itu ada satu wilayah namanya yang kalau pian tahu sekarang Simpang 4 Bundaran Banjarbaru tarik sampai ke daerah Sungai Ulin. Itu tidak sedikit lokasi tanah yayasan saudara-saudara kita dari Yayasan Kristen Indonesia. Apa terkaitnya ini jalur menakib guru sekumpul? Pian kan tadi mahwali Rasulullah Abah guru sekumpul menghidupkan sunnah atau kada? Kenapa membangun musola? Kenapa tidak membangun masjid? Ini ulun jawab. 1984 sampai 1986 pada masa itu ada wacana akan dibangun gereja katedral di wilayah Simpang 4 Banjarbaru yang sekarang menjadi ex kampus ATPN Banjarbaru. Tahulah pian, dulu di situ hendak dibangun gereja. Gereja katedral itu kayak pegerang bib. Kekuatan bunyi loncengnya itu kalau dibunyikan itu jangkauan bunyi suaranya mungkin mencapai 15 km. Teng bila dibunyikan. Lantas kemudian pada saat itu warga masyarakat secara terang-terangan dan gamblang menyatakan menolak pembangunan rumah ibadah tersebut. Lalu langkah-langkah seperti apa yang diambil, mekanisme yang sesuai dengan aturan-aturan hukum, naiklah ke DPR. Disampaikan aspirasi masyarakat ke DPR, kemudian DPR menyampaikan dan menerima aspirasi masyarakat tersebut. Disampaikan langsung pada masa itu salah satu anggota DPR yang sangat berpengaruh, yang juga sosok ulama karismatik Martapura sebelum munculnya Abah Guru di Sekumpul, masih kerabat dan keluarga beliau. Siapakah sosok beliau tersebut? Al-Alimul Fadil, Tuan Guru Al-Alimul Allamah Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Badruddin atau Tuan Guru Ibad, yang beliau itu jika bersuara secara vokal menyampaikan kemudian langsung naik ke pemerintah pusat, yaitu kepada Bapak Presiden Haji Muhammad Soeharto. Atas dasar diskusi, atas dasar pembicaraan, atas dasar saran, atas dasar beliau menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan oleh pemerintah pusat melalui pimpinan tertinggi yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto. Lantas kemudian diambillah satu keputusan, dikeluarkan oleh Yayasan Amal Bakti Pancasila keputusan untuk membangun di 27 provinsi Indonesia dibangunkan masjid-masjid Pancasila. Jelas? Maka supaya pian ketahui, sebelum Abah Guru bertajak musola Ar-Raudhah di Sekumpul, setelah ribut kejadiannya, saking bersejarahnya peristiwa gereja saat itu, ternyata ada upaya kemudian pendekatan persuasif secara sembunyi-sembunyi. Lewat jalan dapur diajukan kemudian agar gereja itu kembali tetap disetujui. Maka terjadi satu peristiwa besar di kota Intan Martapura yang tidak pernah terjadi pada saat tahun itu terjadi. Kurang lebih 1986-1987. Apa yang terjadi? Ketua DPR-nya pada saat itu adalah seorang yang dikenal sebagai tokoh ulama. Kemudian dimasuki jalan belakang oleh ketua-ketua dan pengurus-pengurus yayasan dengan segala pelobi-pelobinya.
Maka ternyata disetujuilah agar dibangun gereja pada saat itu. Maka terjadi sejarah besar. Pondok pesantren Darussalam dengan ribuan muridnya yang tidak pernah ikut berdemo tentang hal apapun, tahun itu turun mendemo di depan kantor Bupati Kota Intan Martapura. Bahkan terjadi tindakan keras anarkis sampai pagar tembok Bupati itu rubuh. Didemo oleh santri Darussalam karena menolak pembangunan itu. Akhirnya kembali Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Badruddin menyampaikan ini kepada DPR. Kemudian diambil keputusan cepat. Maka dengan sigap sejarah luar biasa, perjuangan Al-Mukarram Kiai Haji Badruddin inilah yang dihargai, dinilai dan dihormati oleh Abah Guru Sekumpul, sehingga beliau tidak membangun masjid. Supaya pian tahu, masjid nang ulun ceritakan penuh perjuangan itu ialah masjid yang ada di Simpang 4 Lampu Merah Sekumpul. Itu dulu Masjid Sya'arus Salihin adalah berbentuk masjid Pancasila. Perjuangan Guru Ibad mengambil langkah cepat agar dibatalkan pembangunan gereja tersebut, maka beliau keluarkan biaya pribadi untuk membeli tanahnya sebelum anggaran dicairkan. Kemudian dikeluarkan biaya pribadi untuk membangun pondasinya. Maka batallah persetujuan pembangunan rumah ibadat saudara kita yang lain. Maka itulah sejarah yang kemudian dihormati, posisinya berdekatan, tidak mungkin membangun masjid yang sama. Jelas? Apa artinya dibangun musola Ar-Raudhah? Itu menjadi pertanda sunnah Rasulullah dihidupkan. Bukankah di Ar-Raudhah diaktifkan dan diajarkan wujud nyata solat 5 waktu secara berjamaah? Betul? Bukankah solat berjamaah itu sunnah baginda Rasulullah? Betul? Lalu kita diajarkan menanamkan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Lidah kita banyak memuji bersolawat kepada baginda Rasulullah. Beliau menghuluakan kita malam Senayan, malam lahirnya Rasulullah kita hormati dan muliakan dengan memuji bersolawat kepada baginda Rasulullah, membaca Maulid Simtud Durar. Betul? Beliau menguluakan lawan kita untuk mentakzimi dan menghormati malam Jumat Sayyidul Ayyam, penghulunya segala hari bagi kaum muslimin dan muslimat, hari rayanya bagi kaum muslimin di hari Jumat seminggu sekali. Malam Jumat dihuluakan beliau menghormati dengan membaca Dalail, Burdah, Azab. Betul? Begitu hati kita semakin tahun semakin bertambah cinta kepada baginda Rasulullah. Beliau ajak kita di malam tengah malam, malam 21, 23, 25, 27, 29 di bulan suci Ramadan, bangun tengah malam. Beliau contohkan solat tahajud, solat hajat, solat tasbih ditutup dengan witir secara berjamaah. Betul? Sekarang napak tilas, kalau kita bujur-bujur orang Kalimantan, bujur-bujur orang Banjar, kapan itu Guru Sekumpul berpindah dari keraton ke Sekumpul? Dari tahun 1988 sejak tanah itu dibeli, kemudian digarap di akhir 88-89, selesai bangunan musola Ar-Raudhah tahun 90 beliau berpindah. Yang jadi pertanyaan bukan kapan beliau pindah, yang jadi pertanyaan ulun, apakah benar sebelum beliau berpindah ke Sekumpul suasana kita seperti saat ini? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Suasana di sana maulitan, di situ maulitan, pagi maulitan, siang maulitan, situ maulitan. Di sini memuliakan Rasulullah, di sini memuliakan Rasulullah, di sini memuliakan Rasulullah. Di sini saling kasih sayang, berkumpul silaturahmi, berbagi harta, dimakan bersama-sama, bersedekah bersama-sama, saling sayang, saling mengasihi, saling mengayomi, saling mencintai. Apakah itu sudah ada suasananya terpecah, terbagi rata sebelum tahun 90 atau belum? Belum, maaf. Bahkan kalau kita mau jujur, sebelum beliau menyebarkan dengan penuh kasih sayang nilai-nilai perjuangan, maaf, di Kalimantan dulu senggol bacok. Betul? Betul atau tidak? Di Kalimantan dulu orangnya memang memakan ke manusia. Betul atau tidak? Alhamdulillah berkat ajaran Guru Sekumpul kada, tapi ada lagi nang bakalahi, walaupun masih ada nang mauntal janit lon gaduk. Betul?
Berkat siapa? Berkat didikan Al-Alimul Fadil Al-Arif Billah Abah Guru Sekumpul yang beliau ajarkan. Pertama, menghidupkan sunnah baginda Rasulullah. Kedua, memuliakan Rasulullah melalui lidah kita bersolawat. Menghidupkan sunnah Rasulullah ketika berkumpul seperti ini, bermurah-murah diri, berbaik-baik hati. Yang ketiga, beliau mengajarkan kita mencintai Rasulullah melalui menghormati, memuliakan, mentakzimi dengan zuriat keturunannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para habaib, kepada para syaraib. Betul atau tidak? Alhamdulillah, ini yang beliau tanamkan, ini yang beliau ajarkan, sehingga alhamdulillah tersebar dengan luas, cepat dan singkat rasa kasih sayang orang kepada baginda Rasulullah dengan satu sama lain antar desa, berlomba-lomba mempunyai majelis-majelis maulid. Betul? Alhamdulillah, berkat ajaran kasih sayang yang beliau sebarkan, orang mencintai maulid, mencintai solawat karena rindu dengan baginda Rasulullah, mengenal lebih dalam dengan Rasulullah berkat keindahan maulid yang beliau ajarkan. Betul? Alhamdulillah. Nah, sedang sudah kita jam 12 tuh ibu-ibu gelisah, sudah anak sidin guringan. Itu saja mungkin yang bisa ulun sampaikan. Jadi poinnya apa Bib yang bisa kami tangkap? Poin yang kita tangkap ketika berbicara mencari rahmat, jangan bertandar bergeser berbicara masalah menuntut akidah. Tetap umpat nang tuha-tuha, kurang tuha melajari kayak ini, kita umpat nang kayak ini. Jangan ragu, jangan takutan. Kalau ada pertanyaan silahkan takuni guru kita, tapi jangan menyangka bahwasanya guru-guru kita salafun soleh nang terdahulu itu kada paham tentang Nur Muhammad. Jangan dikira kada mengerti tentang kesempurnaan zat Allah, jangan dikira kada paham tentang ilmu-ilmu Allah. Justru diamnya beliau adalah cerminan orang nang paham dan ahli ma'rifat, karena tasawuf itu bukan perkara tentang banyak bepander dan bepintar-pintaran pander, tetapi tasawuf itu adalah tentang siapa nang mampu dan kawa kuat istiqamah dalam kebaikan, baik itu perkara menuntut ilmu, perkara mengamalkan ilmu, perkara beribadah. Apa itu ibadah? Termasuk juga berbuat baik kepada lingkungan sekitar. Siapa nang paling kuat istiqamah? Itulah orang nang ma'rifah dengan tasawuf, bukan nang paling pandai berdebat-debatan, bersoal-soalan. Amun ketujuh berdebat, ketujuh bersesoalan, itu sama kayak ayam saungan hendak menunjukkan taji. Betul? Cukup aja sudah sampai di sini apa nang ulun sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat membawa manfaat bagi diri ulun secara pribadi. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat kesan kita seberataan dan keluarga kita. Ulun banyak-banyak minta ampun lawan pian, minta ridho, minta maaf dunia dan akhirat. Baik kesalahan ucapan ulun, tingkah laku dan perbuatan ulun, serta sikap-sikap dan sifat ulun lawan pian. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Terlebih khusus kepada para habaib, para muallim, para tuan-tuan guru, para asatidah atas apa yang ulun sampaikan. Dosa-dosa ulun minta luan pian supaya diampuni dan dimaafkan dari hati yang terdalam. Juga tidak lupa terima kasih urut sampaikan kepada Tuan Guru kita, Sohibul Majlis Al-Mukarram, Tuan Guru Sami'un alias Sam'uni, insyaallah. Mudah-mudahan sidin sehat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Mudah